Entah saja tidak cukup, kata suami saya. Kita ulangi, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dengan pengertian rumah itu diisi. Ada 3 elemen yang sangat penting dalam berumah tangga. Nomor 1, kita butuh hikmat dari Tuhan. Kemudian kita butuh kepandaian, yang bicara soal kita mesti punya pengetahuan, mau diajar. Kemudian punya pengertian. Pengertian itu dari dalam, ya. Nah, untuk memulai sesuatu butuh komitmen. Tetapi untuk menyelesaikan sesuatu itu butuh konsisten. Saya dapat ungkapan ini dari seorang anak kecil berusia 10 tahun. Namanya Jaden Lianto. Dia kami undang untuk Paskah Teens dan Kids. Dia bilang ini, untuk memulai sesuatu butuh apa? Komitmen. Tetapi untuk menyelesaikan sesuatu butuh konsisten. Saya pernah khotbah di Healthy Dating bahwa orang kalau mau dating harus ngerti komitmen. Karena itu dating bukan buat anak-anak yang nggak ngerti komitmen. Nah, masalahnya untuk punya komitmen, bicara bangun rumah tangga, bicara bangun hubungan, komitmen untuk satu orang ini sangatlah berat. Kalau kita nggak benar-benar yakin dia jodoh dari Tuhan, dan kita akan sulit komitmen sama orang ini kalau kita nggak benar-benar yakin kita mencintai dia, dan kita yakin dia pasangan hidup dari Tuhan buat kita selamanya. Nah, banyak kali orang itu mau nikah karena usia, karena status, karena tekanan publik bahwa kalau umur 30 belum nikah kamu nggak laku, perawan tua. Nah, saya sebenarnya tidak suka karena perempuan jadi tekanan di mata publik, punya tuntutan bahwa perempuan umur 30 belum nikah something wrong. Kenapa cowok umur 30 belum nikah nggak apa-apa tuh? Ini kan genderisasi ya. Padahal cowok cewek kan sama, betul nggak? Kalau dulu saya nikah umur 25, itu orang bilang udah telat. Sekarang umur 30 belum nikah biasa. Malah saya mau kasih tahu sama anak-anak muda, jangan buru-buru nikah. Kalau kamu belum benar-benar pasti dia siapa, belum benar-benar yakin dia orang yang terbaik buat kamu. Karena nikah itu 1 kali seumur hidup, kamu akan kasih hidupmu selamanya buat dia. Nah, untuk komitmen kita butuh yakin dulu dia jodoh dari Tuhan, dan kita butuh yakin dulu kita benar-benar cinta sama orang itu. Kalau cinta pandangan pertama itu belum terbukti. Pacaran, aku cinta menggebu-gebu, dibawain bunga, dibawain coklat, dibeliin kado, itu belum terbukti. Tunggu kalian berantem, kalian gak cocok, kamu kentut, dan dia masih sayang sama kamu, orang tuamu galak, pokoknya hal-hal yang gak baik terjadi dalam hubungan, tapi orang itu tetap setia sama kamu, amit-amit kamu sakit. Saya tunangan sama suami saya tahun 2009 ya. Aku married 01, 02, 03, berarti 2003. Aku tunangan 2011. 2001 ya berarti ya. Udah lama banget sih soalnya ya. Baru tunangan malamnya, besoknya Jojo kolaps. Gak bangun. Suhu badan 40 derajat. Kita bingung, dia kenapa? Baru tunangan. Dia pegang pinggangnya terus kesakitan, dilarikan ke rumah sakit. Wah, semua dicek, darah semua dicek. Ternyata dia mengidap fatty liver waktu itu. Tapi puji Tuhan sekarang udah sembuh ya. Tapi kan iman saya diuji. Gara-gara kebiasaan buruk makan lemak. Nih anak muda jangan sok jagoan. Bapak yang kolesterol, anak enggak. Siapa bilang? Iman saya diuji. Baru tunangan. Mama saya waktu itu ngomong gini, ya ampun Cing, baru tunangan, penyakitan. Gak bangun 1 bulan Bapak Ibu. Ujian gak? Saya ngurusin dia. Saya yang cewek, saat itu saya kurus banget ya. Jangan lu kira hari ini loh. Waktu itu berat saya 49, tinggi 168. Saya tuh bisa jadi perkasan nentengin koper suami saya lari-lari di airport. Karena dia gak bisa bawa kan. Karena dia sangat lemah. Saya, ayo oke, udah bawa koper 2 masih nanya, ayo oke, ayo oke. Sebulan penuh saya tidur di lantai ngurusin dia setiap hari. Saya masak karena dia harus diet. Ternyata Tuhan menciptakan liver kita itu cerdas. Anda yang punya fatty liver, ini saya bagi pengalaman.
Liver kita perlu dikasih waktu memulihkan diri. Caranya gimana? Anda harus diet dan olahraga. Ketika Anda diet dan berhenti makan makanan gorengan, minyak-minyakan, lemak-lemakan, liver itu memperbaiki dirinya sendiri. Hebat gak? Tuhan itu luar biasa. Do not fight against the nature. Tuhan udah ciptain begitu, kita jangan lawan. Jadi luar biasa, suami saya sembuh total karena saya galak banget sama dia. Lemak baru, Makanya kalau sayang suami harus galak soal begituan. Saya mau dia umur panjang, amin. Jangan sampai ganteng-ganteng penyakitan. Dan puji Tuhan, kesetiaan saya diuji dan suami saya sehat sekali. Haleluya. Luar biasa. Kok gak tepuk tangan sih? Cuma satu. Oke. Saudara tahu bahwa untuk konsisten kita harus berpegang pada firman Tuhan sebagai fondasi dalam rumah tangga. Karena gini. Manusia bisa berubah. Hanya firman Tuhan yang gak berubah. Waktu kita nikah, suami saya kemarin bilang apa di khotbahnya? 5 tahun cinta menggebu-gebu. Dia terlalu baik. Biasanya setahun doang ya, atau 6 bulan. Udah berantem habis itu. Siapa yang di sini yang bulan madunya cuma setengah tahun? Jangan angkat tangan. Kalau ngandalin perasaan aja, waktu kamu terluka, kamu udah nggak cinta. Kalau ngandalin perasaan aja, waktu dia nggak kaya, kita nggak cinta. Pegangan kita nggak bisa perasaan. Aku mau cerai sama kamu. Kenapa? Udah nggak rasa apa-apa. Apaan tuh? Manusia bisa berubah, benar nggak? Apalagi yang mudi-mudi kayak saya. Berubah terus tuh. Bentar, itu kayaknya harus di situ. Ya, pindah. Kayaknya harus di situ. Ketahuan dari lobi gereja. Ganti terus, bukan? Baru 6 bulan ganti terus. Nyeni banget. Soalnya pengen bantu jemaat gimana caranya gitu loh. Anyway, saya percaya kalau kita mau konsisten dalam rumah tangga, kita harus pegang firman Tuhan. Fondasi kita harus firman Tuhan. Kalau mau menikah harus komitmen dan konsisten. Nomor 1 komitmennya apa? Tidak boleh bercerai. No turning back. Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sebelum kamu mabuk cinta, bucin banget, bertanya sama dirimu, yakin gak mau cerai sama orang ini satu hari nanti? Yakin kamu mau hidup selamanya dengan orang ini? Kamu mau growing old, menjadi tua dengan orang ini? Yang udah nikah kan terpaksa bilang amin. Tapi yang mau nikah, jangan bucin. Cinta gak bisa modal bucin. Yakin gak bakal cerai? Apapun loh, walaupun loh, kalau dia sakit, kalau dia kere, kalau dia jelek, kalau dia kebakar, kalau dia selingkuh, ada lagi masa kompor meledak, leleh hidungnya dari mancung jadi peheng, tetap nggak cinta nggak? Enggak. Jangan disorot, nanti gak ada yang mau, jangan loh. Jadi kita harus komitmen sebelum menikah. Pasti kamu gak akan cerai meskipun dia selingkuh? Belum tentu. I like you, kamu jujur banget. Bu, ada di firman Tuhan boleh bercerai kecuali karena zina. Entar dulu, terjemahan aslinya boleh cerai kalau karena kebejatan seksual. Contoh, dia udah nikah sama kamu, tiba-tiba ternyata dia gay. Itu kebejatan seksual. Apalagi yang mau dipertahankan, bener gak? Orang dia gak mau sama kamu kok, terpaksa kok nikahin kamu. Ada yang nikah 3 bulan cerai akhirnya, 3 minggu malah. Kemudian karena kebejatan seksual seperti berhubungan intim dengan binatang. Ada-ada aja ya manusia ya. Nafsu rendah. Ketiga, kebejatan seksual, suka main dengan perempuan malam atau suka main dengan gigolo. Kan jangan cuma cowok yang diserang ya, cewek juga ya kan ya. Harus dua-dua diajar, bener gak? Karena banyak loh ibu-ibu, tante-tante yang suka gigolo. Loh, this is real. Jadi ada perempuan yang memang sama suaminya gak cukup, dia hobi, doyan. Jadi nyari di luar. Ini kebejatan seksual. Itu firman Tuhan katakan tentang kecuali karena zina itu. Nah, kalau suamimu selingkuh 1 kali, istrimu selingkuh 1 kali, udah ampuni aja.
Bu Heni itu alasan kilaf. No. Kalau ada masalah itu butuh two to tango. Ada masalah dari dua-duanya. Berikutnya, komitmen dan konsisten. Harus setia pada pasangan. Malaki 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jangan udah kamu hisap madunya, kamu buang ampasnya. Jangan sampai istrimu sudah makin tua, Anda tinggalkan dia. Ada orang yang potong khotbah saya, yang ketika saya ngomong gini, perempuan itu makin tua, makin peot. Sedangkan laki-laki makin tua, makin ganteng. Itu di capture. Perempuan-perempuan banyak marah sama saya. Harusnya dengerin khotbah tuh komplit. Tapi saya dengar mata Najwa, dia bilang gini, lebih parah dari saya. Perempuan matang, busuk. Laki-laki matang, malah mapan. Wah, saya bilang kok peribahasanya lebih parah. Tetapi kenyataan, makanya perempuan lebih banyak botox. Tarik ke atas. Mancungin hidung, tebelin bibir. Cowok mah enggak, Bapak asli kan? Bapak asli? Enggak, saya nanya yang udah berumur. Bapak asli? Asli, masih muda kamu ya. Bapak asli Pak? Kenapa ya? Saya jujur, saya nikah sama suami saya lihat dia, kulit dia nggak pakai lotion, nggak kering, licin ngelincrong. Kalau kerut di dahi nggak masalah, nggak mengubah kegantengannya. Tapi kalau perempuan mata kerut dikit udah worry. Udah mulai di isi apa itu? Filler, ya kan? Itu nggak laslong lagi, ya kan? Botox sampai nggak bisa senyum. Bener nggak? Terus tulang pipi dikikis pakai gergaji, biar lancip, disuntik-suntik. Saya sih puji Tuhan loh. Saya tuh sebenarnya kesel kenapa waktu saya pasang kontrasepsi saya mendadak gemuk. Umur 40 tuh saya pasang kontrasepsi, saya cobain kontrasepsi baru, tiba-tiba tambah gemuk. Kata orang nggak cocok, tapi nggak bisa kurus lagi, susah banget. Nah, tapi begitu saya ngaca, dibandingin foto saya zaman dulu, gue dikasih filler sama Tuhan loh. Sayangnya di sini juga ada. Jangan karena pasanganmu sudah tidak semudah dulu, Anda tidak setia sama pasanganmu. Makanya firman Tuhan jelas, janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Kemudian komitmen apa lagi? Harus mengasihi pasangan apa adanya dan mengurus keluarga dengan baik. Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. 1 Timotius 3 ayat 4. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Bicara soal gini, waktu kita mau bangun rumah tangga, kita harus komitmen bahwa kita akan mengasihi pasangan kita dan kita akan mengurus rumah tangga kita. Gak bisa nggak ngurus rumah tangga tuh, nggak bisa. Masih ada orang tuh yang nikah tapi suka-suka saya. Istri nggak boleh tahu dia kemana, istri nggak boleh ngatur-ngatur dia, penuh rahasia. Istri juga sama, suami nggak boleh ngatur-ngatur saya, terserah saya. Ya kalau gitu jangan nikah. Bener. Dulu saya suka sewot. Waktu saya mau gunting rambut, bawa anak saya, Jojo tanya mau gunting rambut di mana? Saya bilang di Jakarta Barat. Terus dia bilang gini, ngapain jauh-jauh ke situ? Cari aja salon yang dekat di sini. Dulu saya marah, saya kesal gitu loh. Heran ya, otoriter banget sih. Cuma urusan gunting rambut di mana perlu diatur dia. Saya kesel dulu gitu loh. Biasanya cowok ngatur sih, urusan istri mau gunting rambut di mana. Saya bingung kenapa suami saya ngatur gitu loh. Akhirnya saya kesel gini. Oke, gue panggil yang ke rumah. Mahal nggak apa-apa ya? Dia bilang nggak apa-apa. Akhirnya saya panggil ke rumah sampai sekarang. Selesai, nggak berantem lagi. Asal dia mau bayar aja ya kan? Oke. Bagaimana kita mendapat hikmat dari Allah dalam berumah tangga? Yang pertama, hikmat Allah ada dalam firman-Nya. Katakan amin. Dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga tuh kita butuh hikmat dari Tuhan. Kalau ada masalah itu jangan cerita kemana-mana. Kalau ada masalah tuh doa, minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, aku harus bagaimana? Kolose 2 ayat 3. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Dengar baik, dari Dia. Minta hikmat menyelesaikan masalah. Jangan dikit-dikit ibu pendeta, dikit-dikit bapak pendeta. Gua cepet tua. Doa dong, belajar dong jadi solution maker.
Giliran susah datang ke gua, giliran diberkati lupa sama gua. Kita kadang nggak tahu gimana ngadepin suami, gimana ngadepin istri, gimana ngadepin mertua, anak-anak, ipar. Ampun, rumah tangga tuh komplikasinya tingkat tinggi, betul nggak? Dulu ceritanya kalau nikah lu sama gua aja, enggak, bohong itu, bohong. Bener, nikah itu melibatkan mertua, tantenya, ponakannya, adeknya, riwah. Kita pikir udah nggak apa-apa, nggak usah peduli keluarganya, yang penting lu sama gua. No, that's not true. Kita nikahi dia, kita nikahi keluarganya. Harus baik sama semua. Yang kedua, hikmat Allah itu dari pimpinan Roh Kudus. Makanya bersyukur banget loh, Tuhan tuh kasih kita Roh Kudus di hati kita, amin. Karena Roh Kudus itu dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Makanya Roh Kudus itu yang mengingatkan kita akan firman Tuhan yang namanya Rema. Roh Kudus membuat kita tuh bisa ngerti pasangan kita. Kita dikatakan bahwa kamar-kamar itu diisi dengan barang-barang berharga. Bicara soal gini, ngejalanin pernikahan gak bisa tanpa pengertian. Kadang-kadang kita nuntut pasangan berubah, pasangan nuntut kita berubah. Di situ titik dimana masalah gak pernah ada selesainya. Tapi waktu Roh Kudus mulai ngajarin kita dan membuat kita mengerti, kita tuh jadi, oh mesti begini. Saya kasih contoh. Saya dulu sering marah sama suami saya karena dia tuh pelayan Tuhan murni, hatinya tuh pelayanan sekali. Jadi otomatis dia akan lebih memilih melayani jemaat daripada punya waktu sama keluarga. Jadi kalau kita milih family man, ini bukan tipe yang pas gitu loh kasarnya. Dia akan lebih milih jemaat Tuhan daripada keluarganya sendiri. Jiwanya pelayanan banget, dia akan ngorbanin dirinya, apalagi keluarganya kasarnya, demi melayani pekerjaan Tuhan. Jadi saya dulu sempat marah gitu, karena Natal gak pernah di rumah, ulang tahun gak ada di rumah, selalu pergi. Jadi kami berantem terus, saya sampai sebel sama gereja-gereja yang ngundang dia gitu. Saya bilang, kenapa sih gak paham ya? Gitu loh, ini kan hari waktu keluarga gitu. Nah ada teman-teman juga yang ngundang Jojo, udah tahu itu anniversary pernikahan kami, tetap diundang. Jadi saya kesel banget gitu. Saya bilang sama suami saya, kamu kalau pergi lagi, kamu nggak usah pulang lagi gitu. Saking keselnya dulu. Nah kemudian satu hari pertengkaran ini nggak ada habisnya, bertahun-tahun. Akhirnya satu malam saya diem sambil kesel sambil doa. Capek Tuhan sama pernikahan ini gitu. Karena saya merasa tidak dikasihi, saya merasa tidak dibela, saya merasa dia tidak peduli, saya merasa kesepian, pokoknya semua gitu. Dan akhirnya tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, lihat suamimu, Jojo lagi tidur. Orang tuh kalau tidur lucu ya, cute ya, bener nggak? Nah, jadi polos, jadi baik gitu. Kalau dia melek kan gahar gitu kan. Apa kalau sama saya maksudnya, kalau saya marah dia lebih marah gitu. Begitu dia tidur tuh jadi kesian gitu. Roh Kudus itu bikin saya ngerti. Roh Kudus bilang, lihat suamimu. Saya lihat dia, tiba-tiba timbul rasa kasihan, rasa iba yang sangat besar. Tuhan kasih pengertian. Ini kan teman seperjuanganmu loh seumur hidup. Roh Kudus cuma ngomong satu kalimat, saya nangis, saya nangis. Jadi gini, Jojo tuh nikah sama saya. Dia bertahan karena takut sama Tuhan aja. Punya istri yang tukang marah-marah kayak saya waktu itu, pasti gak betah. Tapi dia bertahan. Kadang-kadang kita mesti ngerti, dalam pernikahan itu kita gak bisa berpisah karena takut akan Allah. Tapi kitanya yang harus ngerti pasangan kita gitu loh. Jangan bikin dia sengsara, ngerti gak? Akhirnya Roh Kudus bikin saya ngerti, memang dia ini seperti apa ya, mobil 4x4 dibuildnya beda sama mobil 4x2. Bisa paham ya bahasanya ya. Jojo dibikin berbeda sama Tuhan karena panggilannya. Dia gembala yang sangat baik. Semalam mereka sampai di Turki, lagi makan kuneve, enak banget kuneve, I'm telling you. Jemaat fotoin dia dan kirim ke saya, bilang gini, disayang sama semua peserta, gembala yang baik. Kalau Anda ikut trip ke Holy Land sama suami saya, Anda akan lihat betapa baiknya suami saya. Dia itu care sama jemaatnya, dia sayang sama semuanya,
dia ringan tangan, dia gak sungkan bantu siapa saja. Dia menempatkan dirinya sebagai hamba dan melayani semuanya. Itu pemimpin yang besar. Saya kasih tahu Anda, suami saya sangat luar biasa. Saya aja kagum-kagum lihat dia nggak ada capeknya ngelayanin orang. Saya seharian bawa grup gitu, ya semua sudah hadir. Belum lagi kalau ada ibu-ibu nakal yang shopping mulu nggak mau balik ke grup, itu kan tugas saya nyari mereka. Iya, aduh ini mana nih kurang 2 nih, saya lari-lari turun. Di mana tadi ya? Cari. Bu, ayo bu, semua sudah di bus bu, sambil gemes gitu kan. Tapi suami saya tetap, ya sabar ya, sebentar lagi ya, oke sebentar lagi ya. Begitu kami naik, saya udah asem mukanya, dia masih senyum. Ayo bu. Emang hebat dia tuh. Gak sanggup saya. Tapi saya kasih tahu, yang kayak gini ngeselin istrinya jadinya ya. Kan kasihan suami saya gitu loh. Nah, singkat cerita, dalam rumah tangga tuh kita mesti ngandalin Roh Kudus yang ngajarin kita. Karena kadang-kadang bahasa manusia tuh gak bisa nerjemahin semuanya gitu loh. Kita marah, kita pakai emosi, kita pakai pikiran kita yang sok pinter ini. Tapi sekali aku lihat dia gitu, aku langsung kasihan. Udah jangan dimarahin lagi, kasihan gitu loh. Kamu mau apa? Yang ketiga, hikmat Allah tuh kita dapat dari nasihat dan pengetahuan. Dikatakan bahwa rumah itu ditegakkan karena kepandaian. Kita jangan sok pintar. Kadang-kadang waktu kita ngadepin masalah di rumah tangga, kita mesti dengar nasihat orang lain. Belajarlah dari mentor, dari orang tua, dari buku, dari pengalaman orang lain. Dengar, daripada kamu gagal lalu kamu belajar, lebih baik belajarlah dari kegagalan orang lain. Saya percaya bahwa Tuhan itu akan ngajarin kita. Makanya penting banget gini, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang sehat dan tepat. Supaya waktu kamu butuh nasihat, mereka akan kasih kamu jalan-jalan Tuhan, bukan jalan-jalan yang jahat. Terakhir, bagaimana kita tahu siapa jodoh kita? Yang pertama, berdoa. Karena gini, nggak ada yang bisa kasih tahu kamu. Kamu harus yakin bahwa dia jadi Tuhan, kamu harus doa. Saya doa, tanya Tuhan, siapa pasangan hidup saya? Saya saat itu umur 16, dan Roh Kudus jawab, Jojo. Tuhan bisa bicara. Dan hari ini saya nikah sama orang yang Roh Kudus sebutkan. Nah, yang pasti jodoh dari Tuhan tuh ini, tandanya, kamu cinta sama dia.